Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurin Adia Kalista Putri dari kelas 11 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Jepang dari masa Keshogunan, restorasi Meiji, hingga menjadi negara yang menyebabkan Perang Dunia Kedua di kawasan Asia Pasifik. Dalam sejarah Jepang, shogun atau shogun adalah diktator militer yang memerintah negara melalui sistem feodal. Meski kaisar tetap ada, tetapi antara 1158 hingga 1868 Masehi, secara de facto, kekuasaan berada di tangan shogun. Selama 7 abad memerintah, terdapat beberapa klan berbeda yang memegang posisi shogun. Meskipun jabatan ini secara teknis diwariskan secara turun-temurun. Istilah shogun sendiri itu berasal dari kependekan dari Seii Tai Shogun. Nah, artinya itu panglima tertinggi pasukan ekspedisi melawan orang barbar. Meski jabatan shogun telah resmi dihapus sejak restorasi Meiji pada 1868, istilah ini tetap digunakan di Jepang hingga sekarang untuk menyebut jenderal dalam kemiliteran. Awalnya, gelar shogun diberikan oleh kaisar kepada komandan militer selama periode awal Heian pada abad ke-8. Gelar ini pertama kali diberikan kepada Otomono Otomaro. Sedangkan shogun paling terkenal dari periode Heian adalah Sakanue no Tomuramaro. Pada Perang Genpei yang berlangsung antara 1180 hingga 1185 Masehi, klan Minamoto berhasil mengalahkan Taira atau klan Taira. Klan Taira atau klan Heike itu merupakan sebutan untuk anggota keluarga kaisar di zaman Heian yang tidak berhak atas takhta. Mereka itu menjadi warga biasa dan mendapatkan nama keluarga Taira no Ason. Sama halnya dengan nama keluarga Minamoto atau Genji, Taira menggunakan nama keluarga pemberian kaisar untuk para puteri dan pangeran yang bukan putra mahkota, yang sudah diturunkan dari statusnya hingga menjadi warga biasa. Selain itu, nama keluarga Taira sering diberikan untuk cucu kaisar dan keturunan selanjutnya. Sehingga pada zaman Heian, status nama keluarga Taira itu dianggap lebih rendah daripada nama keluarga Minamoto. Pasca kemenangannya, Minamoto no Yoritomo menjadi pemimpin militer terkuat di Jepang. Ia kemudian menobatkan diri sebagai shogun pertama dan mendirikan institusi keshogunan pada 1192 Masehi. Sebagai shogun pertama dari keshogunan Kamakura, Minamoto no Yoritomo berkuasa antara 1192 hingga 1199 Masehi. Oleh karena itu, para ahli terkadang memiliki perbedaan pendapat terkait siapa sebenarnya shogun pertama di Jepang. Beberapa ahli menyebut Otomono Otomaro, sementara sebagian lainnya menyebut Minamoto no Yoritomo yang menjadikan keshogunan sebagai institusi resmi. Sejak Minamoto no Yoritomo mendirikan keshogunan Kamakura, posisi kaisar tetap berada di atas shogun. Akan tetapi, dalam praktiknya, kekuasaan shogun lebih tinggi daripada kaisar, karena pada waktu dulu itu, siapapun yang mengendalikan kekuatan militer juga mengendalikan negara. Jadi, para shogun juga memiliki tentara-tentara sendiri yang dikomando oleh para samurai mereka. Nah, kaisar itu, posisi kaisar tetap dipertahankan dan didukung untuk menjalankan fungsi seremonial, serta dibutuhkan oleh shogun untuk memberikan legitimasi pada pemerintahannya para shogun. Sekitar abad ke-12 hingga abad ke-19 ada 3 keshogunan yang memerintah Jepang. Yang pertama ada Keshogunan Kamakura. Keshogunan Kamakura itu memerintah dari 1192 hingga 1333 Masehi. Selama hampir 150 tahun berkuasa, terdapat 9 shogun yang memerintah di Keshogunan Kamakura. Pada periode ini sering terjadi peperangan dan pertumpahan darah karena perebutan kekuasaan. Keshogunan ini berakhir saat Kamakura runtuh dan klan Hojo, keluarga istri Minamoto no Yoritomo, dihancurkan. Segera setelah itu, Kaisar Go-Daigo mencoba menggulingkan shogun dan memulihkan kekuasaan kaisaran, tetapi dia gagal. Alhasil, Kaisar Daigo justru diasingkan sebanyak 2 kali karena upayanya itu. Yang kedua ada Keshogunan Ashikaga di tahun 1338 hingga 1573 Masehi. Setelah Keshogunan Kamakura runtuh, putra Kaisar Daigo, Pangeran Moriyoshi, dinobatkan sebagai shogun. Namun, Pangeran Moriyoshi hanya menjadi tahanan rumah dan pada 1335 dibunuh oleh Ashikaga Tadayoshi. Pada 1338, Ashikaga Takauji yang merupakan keturunan dari Minamoto dianugerahi gelar shogun dan mendirikan Keshogunan Ashikaga. Markas besar Ashikaga berada di distrik Muromachi di Kyoto. Pada 5 dekade pertamanya, keshogunan ini harus menghadapi keturunan Kaisar Daigo yang menentang otoritas mereka. Setelah Perang Onin pada 1467 hingga 1477 Masehi, kekuatan keshogunan Ashikage perlahan berkurang dan akhirnya digulingkan pada 1573 Masehi. Dan untuk yang terakhir, klan terakhir yang memerintah keshogunan itu ada Keshogunan Tokugawa yang memerintah dari 1603 hingga 1868 Masehi. Oke, dengan berakhirnya keshogunan Ashikaga, ada Oda Nobunaga dan penggantinya yaitu Toyotomi Hideyoshi yang naik ke tampuk kekuasaan. Nah, mereka itu memerintah menggunakan gelar bupati kekaisaran. Mereka mendapatkan kekuasaan yang jauh lebih besar daripada seharusnya, tetapi tidak pernah secara resmi diberikan gelar shogun. Hideyoshi dianggap oleh banyak sejarawan sebagai salah satu penguasa terbesar Jepang yang sempat menguasai Cina dengan melakukan 2 kali serangan ke Korea, tetapi gagal dan meninggal. Setelah itu, Tokugawa Ieyasu merebut kekuasaan dan mendirikan keshogunan di Edo atau yang sekarang namanya Tokyo. Pada 1603, Tokugawa Ieyasu akhirnya dinobatkan sebagai shogun setelah berhasil menunjukkan bahwa dirinya adalah keturunan Minamoto.
Pada 1633, Jepang di masa pemerintahan Shogun Tokugawa Iemitsu menerapkan kebijakan sakoku, atau yang biasa disebut juga politik isolasi. Pembentukan sakoku sendiri bertujuan untuk mengurangi adanya pengaruh asing di Jepang, terutama pengaruh dari Portugis. Saat itu, Portugis datang ke Jepang pada masa Perang Saudara di Jepang atau Sengoku. Kedatangan Portugis ke Jepang ini telah memberikan banyak pengaruh besar. Salah satunya adalah diperkenalkannya senjata api di Jepang yang disebut sebagai Tanegashima. Selain itu, Portugis juga membawa dampak berkembangnya agama Kristen Katolik, terutama di bagian selatan Jepang, seperti kota Nagasaki. Berkembangnya agama Kristen Katolik membuat beberapa pengikut agama Kristen terlibat pemberontakan Shimabara, dipimpin oleh Shiro Amakusa pada 1638 yang dibantu oleh Portugis. Penyebaran agama Kristen Katolik kemudian dianggap oleh pemerintahan Tokugawa sebagai ancaman terhadap budaya dan stabilitas politik Jepang maupun kekuasaan mereka. Oleh sebab itu, pemerintahan Tokugawa mengusir Portugis dari Jepang. Jepang kemudian membentuk kebijakan untuk melarang penyebaran agama Kristen Katolik, membatasi kapal Eropa yang berlabuh, dan melarang orang Jepang pergi ke luar negeri. Kebijakan ini disebut sebagai kebijakan Sakoku. Kebijakan ini terbukti mematikan ekonomi Jepang. Memasuki abad ke-18, timbul kemerosotan ekonomis akibat bencana alam dan korupsi. Untuk menyiasati kondisi itu, pemerintahan Tokugawa lantas menaikkan pajak kepada para petani yang kemudian menyulut penolakan serta kerusuhan di berbagai daerah. Dari pihak asing juga muncul tekanan agar Jepang kembali membuka diri dan menormalkan hubungan perdagangan dengan negara-negara barat. Jepang baru bersedia membuka hubungan akibat ekspedisi dari Commodore Matthew Perry dari Amerika Serikat pada 1853. Perry memimpin armada kapal perang yang dikirim oleh Presiden Amerika Serikat Millard Fillmore untuk memaksa pembukaan pelabuhan Jepang bagi perdagangan Amerika. Bahkan, Amerika tidak segan-segan menggunakan ancaman kapal perang jika memang diperlukan. Amerika Serikat memaksa Shogun untuk menandatangani perjanjian damai dalam Konvensi Kanagawa pada 31 Maret 1854. Melalui perjanjian tersebut, Jepang setuju untuk membangun hubungan diplomatik formal bersama dengan Amerika Serikat. Tidak hanya dengan Amerika Serikat, Jepang juga menandatangani perjanjian-perjanjian serupa dengan negara-negara barat lainnya, seperti Inggris dan Rusia. Akibat penandatanganan tersebut, Jepang mau tidak mau membuka kembali hubungan dagang mereka bersama dengan negara-negara asing lainnya. Namun, masuknya kembali bangsa-bangsa asing ke Jepang membuat Tokugawa kehilangan wibawanya dan dianggap mengingkari janji oleh rakyatnya. Dikombinasikan dengan faktor-faktor internal yakni krisis ekonomi dan pemerintahan Tokugawa yang goyah, tuntutan agar kekuasaan pemerintahan dikembalikan ke tangan kaisar terus bergaung. Alhasil, kelompok anti-shogun pun bermunculan di Jepang. Utamanya sih ada di Satsuma dan Choshu. Dalam perkembangannya, kelompok anti-shogun di Satsuma dan Choshu mulai menjalin kontak dengan Inggris dan Amerika agar mau membantu untuk memodernisasi pasukan mereka. Upaya memodernisasi militer yang dilakukan oleh kelompok anti-shogun mulai membuahkan hasil pada tahun 1866. Keberuntungan kembali berpihak kepada mereka saat Kaisar Koming meninggal dan digantikan oleh putranya yaitu Matsuhito yang nantinya akan dikenal sebagai Kaisar Meiji. Menyadari kekuatannya semakin rapuh dan tekanan terus berdatangan, Tokugawa akhirnya setuju untuk mundur dari posisinya sebagai shogun pada November 1867. Kendati demikian, mereka masih memiliki pengaruh kuat dalam aktivitas pemerintahan Jepang. Hal inilah yang berakibat pada pecahnya Perang Boshin antara pasukan Tokugawa melawan pasukan pro-kekaisaran. Perang Boshin menjadi titik awal dari gerakan restorasi Meiji dan kemajuan Jepang. Pada 1868, pasukan kekaisaran berhasil menguasai 3 dari 4 pulau utama di Jepang, yakni Kyushu, Shikoku, dan Honshu. Dalam perang ini, perlawanan pasukan dan pendukung Tokugawa akhirnya dapat dihentikan pada Mei 1869. Restorasi Meiji sendiri dipraaksarai oleh Kaisar Jepang Matsuhito atau Kaisar Meiji dan berlangsung antara tahun 1866 hingga 1869. Pada periode ini, Jepang memasuki era baru yang dimulai dengan penghapusan politik isolasi oleh Kaisar Meiji. Kaisar Meiji mereformasi Jepang secara mendasar dan menekankan pada pembaharuan kehidupan manusia melalui pembangunan industri serta teknologi. Hal ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Jepang dari negara-negara barat sekaligus menaikkan posisinya di mata internasional. Salah satu kebijakan restorasi Meiji adalah mengirimkan para pemuda untuk belajar ke luar negeri. Mereka dikirim ke Amerika dan Eropa untuk mempelajari bidang teknologi yang dapat diterapkan saat mereka kembali ke negaranya atau ke Jepang nantinya. Di saat yang sama, Jepang juga mengundang para pakar dan ahli dari luar negeri untuk mengajar di Jepang. Hasilnya dalam waktu yang relatif singkat, Jepang tumbuh menjadi negara industri yang maju. Jadi dikarenakan restorasi Meiji, Jepang yang sebelumnya tertutup mulai membuka diri terhadap dunia luar, melakukan modernisasi dan mengadopsi teknologi serta sistem politik barat. Kemajuan pesat ini membuat Jepang tumbuh menjadi kekuatan industri dan militer yang semakin percaya diri. Namun, seiring dengan pertumbuhan ini, Jepang mulai merasa terdesak oleh kebutuhan akan sumber daya alam dan pasar untuk penopang industrinya. Selain itu, populasi Jepang yang meningkat pesat pada awal abad ke-20 sehingga menimbulkan tekanan terhadap lahan dan kebutuhan pangan. Hal ini membuat pemerintah Jepang mencari solusi dengan mendorong kolonisasi dan migrasi ke wilayah-wilayah yang mereka kuasai untuk mengurangi tekanan populasi di dalam negeri sekaligus meningkatkan kontrol atas wilayah-wilayah tersebut dan juga ambisi militer dan kekaisaran Jepang untuk menjadi kekuatan militer dominan di Asia Timur. Jepang lalu mempromosikan ideologi Pan-Asiaisme atau nasionalisme Asia yang merupakan gerakan yang menyuruhkan solidaritas dan persatuan masyarakat Asia untuk melawan pengaruh Barat. Program ini didasarkan pada sentimen bahwa bangsa Asia memiliki nasib yang sama dan musuh bersama yakni bangsa Barat.
Ada juga semboyan yang digunakan oleh bangsa Jepang adalah Hakko Ichiyo. Hakko Ichiyo merupakan slogan persaudaraan yang digunakan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Arti Hakko Ichiyo adalah 8 penjuru dunia di bawah satu atap. Satu atap yang dimaksud yakni di bawah Kekaisaran Jepang. Slogan ini muncul pada awal abad ke-20 seiring dengan merebaknya paham fasisme dan ultranasionalisme di Jepang, baik di kalangan militer maupun politisi. Para penganut fasisme itu mempercayai bahwa ras Yamato atau suku Jepang adalah ras yang jauh lebih mulia dibanding yang lainnya. Mereka juga percaya bahwa kemajuan Jepang tidak dapat bertahan tanpa membebaskan bangsa Asia dari kemiskinan dan penjajahan bangsa Barat. Oleh sebab itu, Jepang mempunyai misi untuk memimpin orang Asia keluar dari stagnasi dan cengkraman bangsa Barat. Hal ini membuat Jepang merasa berhak meluaskan kekuasaan sampai ke negara-negara lain untuk menciptakan apa yang disebutnya kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Paham itu yang kemudian disebut sebagai Hakko Ichiyo, yang menjadi slogan persaudaraan Jepang dalam rangka menguasai negara lain selama Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1939 hingga 1945. Langkah ekspansi Jepang terjadi dalam Perang Sino-Jepang pertama pada tahun 1894 hingga 1895 yang dipicu oleh perebutan pengaruh atas semenanjung Korea antara Jepang dan dinasti Qing dari Tiongkok. Korea secara tradisional berada di bawah kekuasaan Tiongkok, tetapi Jepang yang telah melakukan modernisasi militernya melihat peluang untuk merebut pengaruh di wilayah tersebut. Ketegangan meningkat ketika pemberontakan Donghak pecah di Korea pada tahun 1894 yang mendorong pemerintah Korea untuk meminta bantuan pada Tiongkok untuk menempaskan pemberontakan tersebut. Jepang memanfaatkan kesempatan ini dengan mengirimkan pasukan mereka ke Korea yang akhirnya memicu perang dengan Tiongkok. Dalam waktu singkat, Jepang berhasil memenangkan perang berkat keunggulan militernya yang lebih modern dibandingkan dengan pasukan Qing yang masih tertinggal. Melalui perjanjian Shimonoseki pada tahun 1895, Jepang memperoleh kendali atas Taiwan, Kepulauan Pescadores, dan semenanjung Liaodong, serta memaksa Tiongkok untuk mengakui kemerdekaan Korea yang pada akhirnya membuat Korea jatuh dalam pengaruh Jepang. Mereka juga kalau nggak salah disuruh bayar berapa ryok gitu, sekitar 200 juta ryok atau 20 juta ryok kalau nggak salah. Namun, kemenangan ini terganggu oleh Traktat Triple Intervention, di mana Rusia, Jerman, dan Prancis menekan Jepang untuk mengembalikan semenanjung Liaodong kepada Tiongkok. Rusia kemudian menempatkan pasukannya di semenanjung Liaodong yang menimbulkan ketegangan dengan Jepang dan menjadi pemicu utama Perang Rusia-Jepang di tahun 1904 hingga 1905. Perang Rusia-Jepang menjadi peristiwa penting dalam ekspansi Jepang karena untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, negara Asia mampu mengalahkan kekuatan Eropa. Perang ini berawal dari persaingan antara Jepang dan Rusia atas pengaruh di Manchuria dan Korea. Jepang merasa terancam dengan kehadiran Rusia di semenanjung Liaodong dan Port Arthur, sementara Rusia ingin mempertahankan dominasinya di wilayah tersebut. Pada tahun 1904, Jepang melancarkan serangan mendadak ke Port Arthur yang menjadi awal dari rangkaian pertempuran antara Rusia dan Jepang. Jepang kemudian memenangkan pertempuran Tsushima pada tahun 1905 yang menjadi salah satu kemenangan terbesar dalam sejarah Angkatan Laut. Perang ini diakhiri dengan Perang Portsmouth pada tahun 1905 juga yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Melalui perjanjian ini, Jepang memperoleh kendali atas Korea, semenanjung Liaodong, dan bagian selatan Pulau Sakhalin. Sementara Rusia harus mundur dari Manchuria. Perangan ini semakin memperkuat posisi Jepang sebagai kekuatan besar di Asia Timur dan membuka jalan bagi aneksasi Korea secara resmi pada tahun 1910. Aneksasi Korea pada tahun 1910 merupakan langkah penting dalam ekspansi Jepang, di mana Korea dijadikan koloni resmi dan berada di bawah pemerintahan militer Jepang. Jepang menerapkan kebijakan asimilasi budaya dengan memaksakan penggunaan bahasa Jepang dan menekan budaya Korea. Selain itu, Jepang juga mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja Korea untuk kepentingan industrinya. Meskipun rakyat Korea melakukan berbagai bentuk perlawanan, termasuk gerakan 1 Maret 1919 yang menuntut kemerdekaan, Jepang menanggapinya dengan tindakan represif. Sementara itu, di tingkat internasional, Jepang semakin memperluas pengaruhnya dengan terlibat dalam Perang Dunia Pertama, yaitu pada 1914 hingga 1918 di pihak sekutu. Jepang memanfaatkan perang ini untuk merebut wilayah-wilayah Jerman di Pasifik, termasuk Kepulauan Mariana, Caroline, dan Marshall, serta menguasai wilayah Shandong di Tiongkok. Jepang juga mengajukan 21 tuntutan kepada pemerintah Tiongkok pada tahun 1915 yang memberi Jepang hak ekonomi dan militer di berbagai wilayah di Tiongkok. Setelah Perang Dunia Pertama, Jepang semakin agresif dalam ekspansinya, terutama dengan menginvasi Manchuria pada tahun 1931. Invasi ini diawali dengan insiden Mukden, di mana Jepang menuduh pasukan Tiongkok meledakkan rel kereta api Jepang sebagai alasan untuk melakukan serangan. Jepang kemudian menduduki Manchuria dan mendirikan negara boneka Manchukuo pada tahun 1932 dengan Kaisar Puyi dari Tiongkok sebagai pemimpin simbolisnya. Liga Bangsa-Bangsa atau LBB dulu itu mengecam tindakan ini dan minta Jepang untuk mundur dari Manchuria. Tetapi Jepang justru keluar dari organisasi tersebut pada tahun 1933. Invasi Manchuria menandai awal dari kebijakan ekspansionis Jepang yang lebih agresif, yang akhirnya berujung pada Perang Dunia Kedua.
Jepang melanjutkan invasinya ke Tiongkok pada tahun 1937, memicu Perang Sino-Jepang yang kedua, di mana Jepang melakukan serangan brutal terhadap kota-kota besar seperti Nanjing, yang dikenal sebagai pembantaian Nanjing nantinya. Pada 1940, Jepang semakin memperluas agresinya dengan menduduki Indochina Prancis, yang semakin memperburuk hubungannya dengan Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Amerika kemudian memberlakukan embargo minyak terhadap Jepang, yang membuat Jepang semakin terdesak. Untuk mengatasi krisis ini, Jepang memutuskan untuk menyerang Pearl Harbor pada 7 Desember 1941, yang memicu masuknya Amerika Serikat ke Perang Dunia Kedua. Pada 7 Desember 1941 waktu Hawaii, atau pada tanggal 8 Desember 1941 pada waktu Asia, Jepang melancarkan serangan mendadak terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Serangan ini bertujuan untuk melumpuhkan armada Pasifik Amerika Serikat, sehingga Jepang dapat dengan leluasa memperluas wilayahnya di Asia Tenggara dan Pasifik tanpa gangguan dari Amerika. Serangan berlangsung dalam 2 gelombang, menghancurkan 8 kapal perang Amerika Serikat, lebih dari 180 pesawat, dan menewaskan sekitar 2.400 orang. Namun, kapal induk Amerika Serikat tidak berada di pelabuhan saat serangan terjadi, yang menjadi faktor penting dalam kebangkitan Amerika di kemudian hari. Sehari setelah serangan, Amerika Serikat secara resmi menyatakan perang terhadap Jepang, diikuti oleh deklarasi perang Jerman dan Italia terhadap Amerika Serikat, yang menyebabkan Perang Dunia Kedua berubah menjadi konflik global. Dengan Angkatan Laut Amerika yang sementara lumpuh, Jepang dengan cepat merebut berbagai wilayah strategis. Salah satunya Jepang juga menyerang kapal perang Inggris pada tanggal 10 Desember 1941. Jepang menyerang kapal perang Inggris HMS atau His Majesty's Ship Prince of Wales dan His Majesty's Ship Repulse yang ditembak dan ditenggelamkan oleh pesawat Jepang di lepas pantai Malaya. Pada akhir 1941 dan awal 1942, Jepang menguasai Filipina, Hong Kong, Malaya, Singapura, Indonesia atau Hindia Belanda, Burma, dan sebagian besar wilayah Pasifik, termasuk Kepulauan Solomon dan Papua Nugini. Di Malaya dan Singapura, Jepang dengan mudah mengalahkan pasukan Inggris dalam waktu singkat. Jatuhan Singapura pada 15 Februari 1942 menjadi pukulan besar bagi sekutu karena kota itu dikenal dengan benteng tak tertembus Inggris di Asia. Untuk menghadapi ekspansi Jepang yang agresif, negara-negara sekutu membuat komando gabungan, yaitu ABDACOM, yang kepanjangannya itu merupakan American, British, Dutch, Australian Command, yang adalah komando gabungan militer yang dibentuk pada 15 Januari 1942 selama Perang Dunia Kedua untuk mengkoordinasikan pertahanan sekutu di Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya. Negara yang tergabung dalam ABDACOM adalah Amerika Serikat, Britania Raya atau Inggris, dan Belanda juga Australia. Tujuan pembentukan ABDACOM adalah untuk menghadapi ekspansi Jepang ke Asia Tenggara, ya sesuai sama apa yang saya bicarakan tadi, selama Perang Pasifik dalam Perang Dunia Kedua. Namun, komando ini tidak mampu menahan Jepang dan dibubarkan hanya beberapa minggu setelah pembentukannya. Komando gabungan ini bermarkas di Bandung dengan Sir Archibald Wavell sebagai Panglima ABDACOM. ABDACOM dibubarkan ketika Singapura berhasil dikuasai oleh Jepang pada tanggal 15 Februari 1942, berarti sekitar sebulan setelah dia dibentuk. Selanjutnya, di Filipina, Jenderal Douglas MacArthur terpaksa mundur ke Australia setelah pasukannya kalah, tetapi ia berjanji akan kembali untuk merebut Filipina. Selain itu, Jepang berusaha merebut Australia dengan menginvasi Papua Nugini dan Kepulauan Solomon, tetapi perlawanan sengit dari sekutu, terutama pasukan Australia dan Amerika, menghambat laju ekspansi mereka. Keberhasilan awal Jepang ini menimbulkan euforia di kalangan pemimpin militernya, tetapi mereka mulai menghadapi masalah dalam mempertahankan wilayah yang luas, terutama karena sumber daya yang terbatas dan meningkatnya perlawanan dari sekutu. Titik balik terjadi pada Mei 1942 dalam pertempuran Laut Coral, di mana Jepang dan Amerika Serikat bertempur dalam pertempuran laut besar pertama yang sebagian besar melibatkan pesawat dari kapal induk. Meskipun kedua belah pihak mengalami kerugian yang besar, sekutu berhasil menggagalkan rencana Jepang untuk menguasai Port Moresby di Papua Nugini, yang menjadi ancaman serius bagi Australia. Bulan berikutnya, pada Juni 1942, pertarungan Midway menjadi momen krusial yang membalikkan keadaan Jepang, yang ingin menghancurkan sisa kekuatan Angkatan Laut Amerika, menyerang pulau Midway di Pasifik. Namun berkat informasi intelijen, Amerika Serikat mengetahui rencana Jepang dan berhasil menyergap mereka. Dalam pertempuran ini, 4 kapal induk Jepang, Akagi, Kaga, Soryu, dan Hiryu tenggelam. Sementara Amerika Serikat hanya kehilangan 1 kapal induk, yaitu USS Yorktown. Kekalahan ini sangat melemahkan Angkatan Laut Jepang dan mengakhiri dominasi mereka di Pasifik. Setelah Midway, Jepang lebih banyak bertahan daripada menyerang. Kemenangan di Midway, Amerika Serikat melancarkan strategi island hopping atau lompatan pulau, yaitu menyerang pulau-pulau strategis Jepang secara selektif sambil melewati pulau lain yang kurang penting. Tujuannya adalah untuk mengurangi sumber daya Jepang dan meningkati daratan utama Jepang tanpa harus merebut semua wilayah yang mereka kuasai. Beberapa pertempuran besar dalam strategi ini meliputi pertempuran Guadalcanal, yaitu pada Agustus 1942 hingga Februari 1943. Pertempuran sengit pertama dalam kampanye ini setelah 6 bulan pertempuran brutal, Jepang dipukul mundur dari pulau itu. Yang kedua ada pertempuran Tarawa, yaitu pada bulan November 1943. Amerika mengalami perlawanan sengit di atol kecil ini, tetapi akhirnya menang. Selanjutnya ada pertempuran Saipan,
yaitu pada bulan Juni sampai Juli 1944, setelah pertempuran berdarah, Saipan jatuh ke tangan Amerika Serikat, memungkinkan pesawat pembom B-29 menyerang ke daratan Jepang. Pada pertengahan 1944, setelah merebut Guam, Saipan, dan Tinian, Amerika semakin mendekati Jepang. Jepang yang mulai kehilangan wilayah dan sumber daya semakin menggunakan taktik bunuh diri seperti kamikaze, yaitu serangan pesawat bunuh diri yang menargetkan kapal-kapal sekutu. Pada Oktober 1944, Jenderal Douglas MacArthur memenuhi janjinya untuk kembali ke Filipina dalam pertempuran Leyte Gulf, pertempuran laut terbesar dalam sejarah. Jepang mencoba menghancurkan armada sekutu dengan mengerahkan seluruh kekuatan angkatan lautnya, tetapi mereka mengalami kekalahan besar. Dengan kehancuran armada Jepang, sekutu semakin leluasa dalam merebut wilayah yang tersisa. Filipina akhirnya direbut kembali pada 1945 setelah pertempuran sengit, termasuk pertempuran Manila yang menewaskan lebih dari 100.000 warga sipil. Pada tahun 1945, Amerika semakin mendekati Jepang dan menghadapi pertempuran paling brutal dalam Perang Pasifik. Yang pertama ada Perang Iwo Jima, yaitu pada Februari sampai Maret 1945. Pasukan Amerika bertempur melawan 21.000 tentara Jepang yang bertahan mati-matian di pulau kecil ini. Setelah pertempuran sengit, Jepang kalah tetapi mereka tidak menyerah begitu saja. Selanjutnya ada pertempuran Okinawa, yaitu pada bulan April hingga Juni 1945. Ini adalah pertempuran darat terbesar di Pasifik, dengan lebih dari 200.000 korban di kedua belah pihak. Jepang menggunakan taktik kamikaze dalam skala besar, tetapi akhirnya Okinawa jatuh ke tangan AS. Kemenangan di Okinawa membuka jalan bagi rencana invasi daratan Jepang, tetapi sekutu mencari cara lain untuk memaksa Jepang menyerah tanpa harus mengalami korban yang lebih besar. Karena Jepang tetap menolak untuk menyerah, Amerika memutuskan untuk menggunakan senjata baru yang sangat destruktif, bom atom. Pada 6 Agustus 1945, bom atom pertama dijatuhkan di Hiroshima, menewaskan sekitar 140.000 orang. 3 hari kemudian, pada 9 Agustus 1945, bom kedua dijatuhkan di Nagasaki, menewaskan sekitar 70.000 orang. Selain bom atom, Uni Soviet juga menyatakan perang terhadap Jepang pada 8 Agustus 1945 dan segera menginvasi Manchuria, yang membuat posisi Jepang semakin terjepit. Akhirnya pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan kapitulasi Jepang melalui siaran radio dan secara resmi menyerah pada sekutu pada 2 September 1945 di atas kapal USS Missouri di Teluk Tokyo.